Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada 3 bagian penting dari pembacaan firman Tuhan hari ini untuk kita mengerti agar kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita sekalian. 3 bagian tersebut, yang pertama kata berbahagialah. Yang kedua, menegaskan betapa pentingnya titah, perintah, dan ketetapan Tuhan Allah. Yang ketiga, satu sikap dari kita sebagai orang percaya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan seluruh firman Tuhan seturut dengan rancangan Tuhan. Mari kita renungkan bagian pertama, yaitu berbahagialah. Pada Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita belajar bagaimana sesungguhnya pernyataan bahagia. Setiap orang di bumi ini senantiasa berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang berjuang mendapatkan kebahagiaan dengan hartanya, jabatannya, atau yang diinginkannya tercapai, apapun itu. Namun di dalam pengajaran Alkitab, khususnya dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 3, seseorang menerima kebahagiaan dari Tuhan dengan ukuran atau prasyarat yang datangnya dari Tuhan. Persyaratan itu ialah kebahagiaan itu anugerah, bukan hasil dari kekuatan manusia. Sekalipun manusia punya keinginan untuk bahagia, punya usaha dan upaya untuk mendapatkannya, tetapi kebahagiaan seperti itu semu dan tidak bermakna kekekalan. Di dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 3, kita sebagai orang Kristen diajarkan mengenai hal yang berkaitan dengan kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan karena hidup kita tidak bercelah. Karena hidup kita menurut Taurat Tuhan. Dengan demikian, kebahagiaan itu Tuhan berikan kepada kita karena kita diperkenan oleh Tuhan, dikasihi di dalam anugerahnya, dan kita mendapatkan kesempatan hidup menjalankan Taurat Tuhan. Itu bagian utama. Kebahagiaan berkaitan dengan kehadiran Tuhan melalui firman-Nya, Tauratnya, dan seluruh pengaturan lainnya. Selain itu, kebahagiaan juga dimulai dari Allah yang mencari umat pilihannya, dan sebaliknya umat pilihannya dengan segenap hati dituntun oleh Roh untuk mengenal dan mencari Kristus. Sehingga prinsip kebahagiaan dari anugerah dipimpin di dalam anugerah untuk menikmati anugerah yang datangnya dari Tuhan Allah. Bagian kebahagiaan ini juga berkaitan dengan kehidupan yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Dengan penggalian yang mendalam pengertian berbahagia,
maka kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh memperhatikan dan melaksanakan perintah Tuhan, hukum Tuhan yang dinyatakan kepada umat pilihannya. Di sanalah kita menjadi orang yang berbahagia atau diberkati oleh Tuhan. Bagian kedua yang ingin saya ajak kita renungkan dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, yang memberi penjelasan kepada kita untuk bersyukur atas anugerah yang dinyatakan Tuhan melalui hamba-hambanya. Penyataan Tuhan secara kekal itu dipakai untuk sungguh-sungguh menaati Tuhan. Kita sebagai orang percaya menaati karena Tuhan yang beranugerah. Dan di dalam menaati firman Tuhan dengan ketetapannya, perintahnya, kita sesungguhnya ditolong, dipandu, diarahkan, dibimbing oleh Tuhan sehingga kita bisa menjadi pelaku firman. Kita tidak menerima paham legalisme yang penting taat, yang penting bisa melakukan ini dan itu, karena kita bisa diperkenan Tuhan. Namun pada bagian Mazmur 119 ayat 4 sampai dengan ayat 6 memberikan kepada kita bahwa firman Tuhan lebih penting dan lebih utama dari segala upaya dan usaha manusia. Karena itu dalam bagian ini kita diarahkan untuk senantiasa membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Kita tidak perlu malu dan tidak perlu takut. Kita sebagai orang-orang percaya sungguh memahami perintah Tuhan dengan baik. Selanjutnya pada bagian ketiga, kita merespon, dan respon kita tentu di dalam dan diawali, diakhiri di dalam anugerah Allah Trinitas. Kita berespon dengan bersyukur. Bersyukur dengan jujur, bersyukur karena hukum-hukum yang adil. Bersyukur karena Tuhan tidak meninggalkan kita umatnya. Jadi pada bagian respon ini sungguh dari dalam hati yang jujur, tetapi sekaligus dengan pikiran yang jernih dan ketaatan atas apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan kata lain, rasa syukur sejati dimulai dari satu sikap untuk mengakui dan menyadari roh Tuhan, anugerah Allah, kasih Kristus yang memimpin mengarahkan semua apa yang dinyatakan melalui firman. Ada komitmen bersyukur, ada komitmen belajar, ada komitmen berpegang pada ketetapan Tuhan. Saudara yang kasih, dengan 3 bagian pada Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 memberikan kepada kita semakin mengerti firman dan semakin besar tanggung jawab untuk menjadi pelakunya. Tuhan Yesus kiranya menolong saya dan saudara untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.